Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da hamma ba'du. Pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di saat dimana kita melakukan sholat zuhur, di sela-sela tadi kegiatan kesibukan kita dari pagi, kita dibatasi oleh Allah Ta'ala untuk tidak harus bekerja terus-menerus, tapi diberi kesempatan untuk kembali mengingat Allah Ta'ala. Semoga kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam waktu lebih kurang 12 menit kita berbicara antara taubat dan istighfar. Di dalam Al-Quran ada namanya taubat, ada namanya istighfar. Kedua-dua itu sangat berbeda. Berbeda tujuannya, berbeda pelaksanaannya, berbeda pula eksekusinya. Jika kita menyebut taubat, itu artinya adalah sejumlah dosa, sejumlah kesalahan-kesalahan yang ada pada diri seseorang. Bila dia mengakui atau sadar bahwa dia adalah makhluk lemah, makhluk yang serba berkekurangan, makhluk yang serba salah dan sering memilih pekerjaan salah, sadar dia akan kesalahan dan dosa yang pernah dibuatnya, maka ketika itu namanya taubat, yaitu kembali kepada hakikat yang sebenarnya. Wah, kalau gitu tobat adalah orang yang kembali
kepada kebenaran, kepada keadilan, kepada kejujuran. Selama dia belum kembali, maka dia tidak disebut tobat. Maka orang yang tobat, setidaknya dia mempunyai 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama adalah al-iqlaq, atau dalam bahasa lain an-nadam. Dia mengetahui terhadap kesalahannya. Karena ada orang yang tidak mau mengakui dia salah. Baik salah kepada Allah maupun salah kepada manusia. Ataupun salah kepada dirinya. Al-iqlaq, menyadari dia atas ketidakmampuan, atas kekurangan. Ketika dia menyadari ketidakmampuan dan kebodohan atau kekurangannya itu tadi, itu baru terpenuhi 1 syarat. Bapak Ibu, kenapa para ulama-ulama menyebut bahwa tobat itu adalah mengetahui ia salah? Karena orang yang tidak mau mengakui dia salah itu namanya sombong. Atau dalam bahasa Arab namanya takabbur. Imam Al-Qusairi dalam risalah Al-Qusairiyahnya, sombong itu adalah bosnya dosa. Bosnya dosa itu sombong. Engkongnya dosa itu sombong. Setidaknya ada 49 akibat orang yang sombong itu. Antara lain ujub, riya, tidak sabar, tidak tawakal, tidak syukur, merasa dirinya cukup, merasa dirinya benar, merasa dirinya yang baik, merasa dirinya yang soleh. Yang lebih berbahaya lagi, semua yang lain ini adalah tidak benar, menuduh yang lain ini salah. Maka Imam Al-Ghazali menempatkan mengakui dan mengetahui bahwa dia salah itu menjadi prioritas syarat untuk seseorang yang disebut taubat. Yang kedua adalah an-nadam. Tahu dia salah lalu dia menyesal. Ada orang yang tahu dia salahnya tapi dia tidak menyesal. Ya udah, dah. Dibiarkan saja. Pernah meninggalkan sholat, tidak berzakat, tidak berpuasa, tidak pernah mencari kebenaran, tapi dia tidak pernah menyesal dia. Aduh, saya salah dulu. Saya tidak tahu bahwa ini adalah tidak benar. Cara sholat yang seperti ini belum benar. Saya lakukan, tapi saya menyesal. Maka terpenuhi syarat yang kedua. Kalau tadi adalah tahu bahwa dia salah dan lalu dia menyesal. Dan yang ketiga, wa amilus sholeh. Dia ganti ketidaktahuan dan penyesalan itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Terpenuhi syarat. Pertanyaannya, apakah telah diampuni dosanya? Belum. Dia baru tobat.
Kita sebut sejumlah kesalahan. Ibarat ibu-ibu di rumah ini. Ibu-ibu ini banyak ni datang. Karena ada majlis taklim hari ini. Ada kain nan baunggo. Diri yang alun bacuci. Rumah alun basapu. Lalu dibiarkan atau tidak? Kalau dibiarkan, dia baru disebut tobat. Dia sadar, oh ini kumuah, kau barasiah, kau tidak barasiah. Rumah alun disapu. Jika kita bawa kepada ibadah kita kepada Allah Ta'ala, saya tahun sekian pernah tidak solat, tidak puasa, tidak berzakat, tidak puasa, tidak haji, tidak patuh kepada suami, dan sebaliknya. Sadar kita. Lalu bagaimana cara menghilangkannya, menghapusnya? Namanya istighfar. Diamplas. Ada 3 caranya. Ada namanya untuk membersihkan itu dengan toharoh, ada membersihkan itu dengan tazkiyah, ada ya cara membersihkan itu dengan nazifah. Ada 3 deterjen. Jika dosa-dosa kita dan kesalahan kita yang menyangkut dengan benda, dengan materi, dibersihkan dengan air. Jika dosa dan kesalahan kita terkait dengan Allah Ta'ala, dibersihkan akidah kita. Jika dosa dan kesalahan kita kepada orang lain, kita harus minta maaf kepadanya sebelum dia mati. Kita punya utang 10.000 kepada si B, yaitu pada waktu muda-muda dulu. Lalu dia sudah kabur. Sudah dicari alamatnya, sudah dicari keluarganya, dan sanaknya tak ketemu. Maka diumumkan di masjid bahwa saya pernah berutang kepada si fulan 10.000 karena saya sudah berikhtiar mencarinya dan tidak saya temukan. Maka hari ini yang uang 10.000 ini saya serahkan kepada pengurus masjid untuk dipergunakan sebagai harta wakaf atau sedekah, dan sedekah ini diperuntukkan kepada yang bersangkutan. Wah, sampai begitu dosa kepada manusia. Maka Imam Ghazali menyebut dosa yang paling berat dan salah yang paling berat itu bukan kepada Allah, tapi kepada manusia. Kepada Allah, Allah bisa langsung mengampuni karena dia tahu. Tapi kepada manusia harus dulu kita mendatanginya. Kalau pernah kita mengunjingkan dan akibat dari mengunjingkan itu berantakan kehidupan mereka, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau kita berutang, kita bayar utang. Bapak, Ibu, jamaah solat yang dicintai Allah Ta'ala, maka dibersihkan akidah kita, tauhid kita. Maka ada yang ketiga cara membersihkan dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs inilah yang termasuk kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu sudah salat. Itu dosa. Dosa apa itu? Dosa sebelum salat, dosa dalam salat, dosa setelah sholat. Apakah itu aja kesalahan kita? Apakah itu saja dosa kita? Emangnya dosa yang lain bagaimana? Maka kata Nabi, alaikum biqauli la ilaha illallah wal istighfar. Bagaimana cara mengampuninya? Banyaklah kamu membaca kalimat la ilaha illallah dan membaca istighfar. Apa namanya? Apa fungsi istighfar? Gundar KW, gundar basi, amplas. Ada amplas halus, ada amplas kasar. Ada amplas kayu, ada amplas besi. Ada gundar. Digundar sampai bersih lagi. Cara membersihkannya adalah biaksiru bil istighfar. Dengan banyak membaca astaghfirullahalazim.
Kalau tidak, kita menumpuk dosa yang dosanya tahu kita ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Ini dosa, ini dosa, ini dosa. Sudah diampunikah? Belum. Kapan diampuni? Ketika kita telah membaca kalimat istighfar. Dan setiap kalimat istighfar yang kita baca itu kita tujukan kepada kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Semoga kita menjadi hamba yang beristighfar. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.